Iya. Udah siap kan? Ya. Menerima materi? Belum sarapan dulu. Aduh, kenapa nggak sarapan? Gak ada duit pakai nanya. Jadi kita langsung mulai materinya ya. Ya. Komodinya mana ini? Masa tidur bu, kontennya masa. Coba pimpin dua dulu komodi. Pada hari ini lagi kita berdoa seperti dahulu berdoa Oke, terima kasih Mas Martin. Hari ini materi kita power tools. Ada yang tahu power tools itu apa? Nggak tahu ya. Jadi kita mulai dari pengertian. Power tools ini alat ya, alat yang tenaganya itu digunakan untuk kita kalau misalnya praktek-praktek di lab. Cuman kali ini power tools yang kita gunakan menggunakan tenaga listrik atau tenaga pneumatik. Nggak secara manual kita gunakan dengan tenaga kita sendiri. Jadi ini tuh alat yang memudahkan kita kalau nanti di lab. Kita akan pelajari dimulai dari macam-macamnya juga. Ada 6 ya yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama dari bor listrik portable. Ya, bahasa Inggrisnya portable electric grill. Kalau biasanya kita menggunakan bor secara manual atau dengan bor yang menggunakan tenaga angin ya, atau air grill biasanya. Kali ini kita menggunakan portable electric grill yang menggunakan tenaga listrik. Di sini fungsinya dia itu untuk membuat lubang. Biasanya kita gunakan di tempat-tempat yang tempat-tempat yang di rumah atau pekerjaan-pekerjaan rumah, karena ini alatnya kecil ya. Jadi misalnya di lab tuh paling kita temui cuma 1-2 dan jarang digunakan. Kalau di pekerjaan-pekerjaan rumah biasanya sering, apalagi kalau orangnya suka buat prakarya, misalnya dia membuat meja sendiri, biasanya menggunakan ini. Kita lihat cara penggunaannya ya. Diperhatiin ya anak-anak supaya nanti kalian di lab nggak bingung gitu untuk menggunakannya. Ini menggunakan listrik ya. Bisa kita lihat di situ sangat mudah ya untuk memasang dan melepasnya. Jadi alat ini tuh banyak yang beli karena kemudahannya. Biasanya banyak yang berlomba-lomba menciptakan yang lebih cepat untuk membuat lubang yang lebih bertenaga. Tadi ini sudah banyak produksinya. Siku promosi itu lampu buat apa? Ada lampunya. Yang mana Mas? Yang video pertama itu ada lampunya buat apa? Yang ini. Kalau dibesarkan Oh, itu untuk kita
kita biar bisa lebih fokus melihat titik. Kan biasanya untuk membuat lubang kita buat dulu tandanya kan, titiknya yang mana gitu lubang itu supaya lebih fokus. Gampang sekali. Untuk bor listrik portable ini ada yang masih dibingungin sebelum kita lanjut ke yang selanjutnya? Oke, saya lanjut ke gerinda portable. Kalau yang ini fungsinya untuk memotong dan menghaluskan. Biasanya untuk ini ya, kalian kalau misalnya di lab membuat suatu karya dari hasil pengelasan, biasanya kan itu masih ada sisa-sisa las yang menonjol gitu kan, yang belum rata. Bisa menggunakan ini ya, setidaknya di situ untuk meratakan, memaksa, menghaluskan material khusus. Kita lihat cara penggunaannya. Ini di sini ada karya tangan ya. Orang membuat gerinda mini baterai dari pipa paralon. Mantap ini. Dengan bahan-bahan sederhana tapi dia bisa membuat gerinda. Lihat cara penggunaannya. Tuh, tinggal dipencet, dia berputar kan dengan kecepatan tertentu. Kalau di sini dia menggunakan memotong. Oh itu ya perusahaan ini. Harus hati-hati ya penggunaannya, kalian jangan sampai terkena cipratan itu kulitnya. Untuk gerinda portable ini ada yang mau ditanyakan? Ya. Kenapa sih masih pakai gerinda? Kalau ini tuh fungsinya untuk memudahkan kita ya. Misalnya kamu kerja di tempat perusahaan yang gak besar, perusahaan rumahan gitu. Kalau kamu membuat perusahaan sendiri yang masih usaha kecil-kecilan dalam membuat alat-alat yang dari besi, misalnya kamu mau jadi pengusaha bangku besi, ya kan? Bangku besi kamu buat sendiri, ini bisa sini. Daripada kamu harus pergi gajikan ke tukang-tukang untuk menghaluskan, ini bisa berguna ya. Untuk ini ada yang ditanyakan lagi? Masih belum paham? Selanjutnya kita ke kunci pas portable. Kalau kalian tahu kunci pas, ada yang pernah lihat kunci pas? Harusnya udah tahu dong kunci pas gimana. Tapi kan di sini lebih mudah ya, karena sekarang sudah ada kunci pas portable. Jadi ini bisa dibawa kemana-mana. Ukurannya juga kecil ya. Biasanya kalau yang suka modif motor atau apa itu biasanya punya ini. Biasanya punya, terus kalian bisa menggunakan ini untuk memperbaiki motor sendiri yang mau coba-coba ya kan. Alatnya semacam Kalau kunci pas portable ini nantinya bisa digunakan untuk kunci ring juga atau kunci pas kombinasi, tinggal diubah ujungnya itu mau dimasukin kunci model apa ya. Kita lihat cara penggunaannya dulu. Nah,
Gimana kalau untuk kunci pas? Sudah jelas atau belum? Kenapa tuh? Cukup. Oke, kita lanjut ke gergaji potong. Ada yang udah pernah lihat alat ini? Nah, itu bilang bawah Bu. Iya, biasanya masa sih buat potong apa itu? Ya, jadi dari situ kita biasanya gunain ini untuk memotong material yang keras ya, seperti logam atau beton. Ini cara gunanya sama ya dengan roda gerindra itu. Jadi cuman ini lebih besar. Dia bukan gergaji tapi dia sejenis gergaji tapi bentuknya hampir mirip sama gerindra tapi lebih besar. Dan ini menggunakan listrik ya. Kita lihat cara kerjanya. Ini semua material keras bisa dipotong. Nah, kan dari bentuknya mirip seperti gerindra cuma lebih besar, tapi fungsinya seperti gergaji. Untuk ini ada yang ditanyakan? Cukup jelas? Jelas Bu. Kalian di sini jelas atau enggak? Jelas. Jelas ya. Soalnya dari videonya cukup menjelaskan ya Ya. kegunaannya. Selanjutnya ke gergaji listrik. Hexa. Lihat dulu tuh bentukannya. Hampir mirip ya sama yang tadi. Cuman kalau yang ini bukan untuk material keras seperti logam. Ini untuk kayu, material keras seperti logam. Cuman biasanya kita digunakan untuk kayu dan plastik seringnya. Untuk gergaji yang ini biasanya tingkat penelitiannya lebih presisi ya dibandingkan gergaji yang manual. Kita lihat lagi cara kerjanya. Nah, dia bolak-balik ya, sama seperti gergaji. Alat ini semakin memudahkan kita ya, biar nggak pegel tangannya kalian menggergaji logam seperti ini memakan waktu cukup lama. Untungnya sekarang sudah ada gergaji yang seperti ini. Sudah ada ya Mas Rasid tadi katanya di live kita? Ya, ada Bu. Tapi tidak kayak gitu yang kayak tadi yang beda. Oh, semoga ini secepatnya ada ya. Soalnya ini yang beda Bu, saya nggak pernah lihat tapi. Katanya kan dua ada, cuman saya nggak pernah lihat. iya. Kalau yang gerindra, Nanti kalau ada pelajaran di lab bisa minta ini ya, minta gurunya untuk lihat gitu Pak, tolong disimulasikan. Untuk gergaji ini, gergaji bolak-balik ini ada yang belum paham? Mas Yuda udah paham? Halo. Ibu lanjut saja ya. Ya Bu. Sekarang bor tekan atau drill press. Sama seperti alat yang pertama tadi, cuma kali ini untuk ini kan untuk melubangi ya. Sama seperti yang melubangi yang alat pertama tadi, cuma ini bisa matadornya bisa berputar.
bisa dua lebih fokus. Kan itu ada dua untuk menahan. Kalau yang tadi tuh kurang fokus ya, jadi makanya tadi yang dibuat cahaya itu untuk memfokuskan. Jadi kita sendiri yang lihat. Kalau yang ini lebih mudah memfokuskannya karena itu ya udah ada ada tempatnya. Kita tinggal meletakkan saja. Iya, kalau yang tadi kan masih kita harus pegang dulu. Cuman kan lebih bisa dibawa kemana-mana kan ya. Iya, kalau ini biasanya adanya di web. Kalau ini kan dibawa kemana-mana kan bayar. Dibawa kemana-mana ya. Nanti dikira maling dong. Makan biasanya kan. Kalau ini bedanya sama yang tadi, ini nggak menggunakan listrik, Mas Asid. Nggak usah ini. Jadi kita nggak perlu repot cari colokan untuk nyalain ini ya. Coba kita lihat cara kerjanya. Ya. Itu siapa Bu? Nih, Apa? fokusin dulu. Nah itu dia sebenarnya udah ya, cuman nggak kelihatan mata ujungnya itu udah. Itu nggak ada mata bulunya itu. Ada cuman nggak kelihatan Mas. Transparan Maksudnya di sini kurang jelas. model terbaru ya Bu. Itu ya cara menggunakannya lihat. Itu model terbaru mata bulunya. Ini diganti itu bumerang. Ini kayak tolak. Biar lebih mudah ya. Untuk drill press sendiri, ada yang masih dibingungkan? Cukup. Oke. Untuk materi hari ini saya selesaikan. Kita tes dulu seberapa paham kalian. Tesnya gampang aja sih. Kalau masih nggak ngerti, berarti kalian nggak memperhatikan. Kalau yang ini, siapa yang mau jawab? Semuanya hampir semua tahu ya. Berarti cukup ya materinya. Kalau yang ini, nah fungsinya apa ini? Siapa yang jago ngebangi? Ini loh, lihat bentuknya. Jelas-jelas itu ada bergaji ya. Dari Banjar. Memotong ya anak-anak ya. Ya dengan dua tes tadi udah cukup menjelaskan kalau kalian paham ya sama materi kita hari ini. Untuk semuanya keseluruhan apa ada yang mau ditanyakan? Maksa. Ada yang mau ditanyakan? Untuk keseluruhannya? Cukup. Oke, sekian saja dulu materi dari saya ya. Soalnya di sini saya akan menghadiri rapat di Jadi kalau ada yang masih dibingungkan bisa temui saya langsung nanti ya di waktu senggang. Oke, komik bisa ditutup lagi dengan doa. Sebelum mengakhiri pelajaran terus pada ini kita berdoa selesai. Terima kasih anak-anak sudah datang di kelas ibu hari ini ya. Oh iya, tadi lupa present siapa yang masuk? Ganjar. Mas ibu katanya malam mimpiin ibunya.
review belajar tinggal company. Konti bisa lebih cek Kayaknya lebih serbit sama bisa masuk.